Halo teman-teman The Martians, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Live with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyapa kamu yang sudah berpasangan, ya terutama yang sudah punya planning mau nikah atau berkeluarga nantinya. Termasuk juga bagi kamu pasangan muda atau pasangan suami istri. Ya, kenapa saya menyapa khusus yang itu bukan diskriminasi ya, tapi memang mau bahas tentang rencana pembelian rumah nih bagi kalian yang sudah punya pasangan. Dan walaupun sebenarnya nggak salah juga bagi kamu yang belum berpasangan juga punya planning untuk beli rumah. Nah, beberapa waktu yang lalu saya juga mendapat satu pesan dari klien saya, calon pembeli, ya tentang pembelian apartemen. Ya, dalam hal ini sama-sama properti juga kan. Nah, ya mereka konsultasi banyak tentang bagaimana cara pembiayaan untuk beli properti itu sendiri. Dan akhirnya memang setelah berjalan memang akhirnya mereka akhirnya memutuskan untuk menunda pembelian rumah. Ya, tapi tentunya jangan menunda rumah masih oke, tapi jangan menunda untuk merencanakan. Ya, karena itu akan membuat kita bukan semakin dekat, bukan semakin tercapai realisasinya untuk pembelian rumah, tapi malah semakin jauh. Oleh karena itu, ya kita semua harus wajib kudu punya rencana pembelian rumah. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya channel ini, dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Ya, kita balik lagi. Nah, bagi kalian yang belum kenal, ya perkenalkan saya Willy Steven. Ya, saya seorang pebisnis properti yang sudah berkecimpung lebih dari 10 tahun ya. Dan saya juga aktif baik dalam mengurus end user ya. Maksudnya kamu sebagai pembeli properti, pembeli rumah, ya jual beli rumah, dan kemudian juga sebagai manajemen aset properti yang sebagai dalam hal ini properti sebagai investasi. Ya, jadi saya selalu membedakan dua hal tersebut. Nah, punya rumah sendiri, apalagi buat kalian yang memang mau berkeluarga, itu memang menjadi impian bagi semua orang karena itu merupakan simbol independensi ya. Artinya kamu sudah tidak bergantung lagi kepada siapapun ya, termasuk ya terhadap orang tua. Walaupun ya tidak salah juga bagi siapapun yang tetap tinggal bersama orang tuanya bahkan ketika sudah menikah nantinya ya. Tetapi dalam hal ini ya tentu saja ini merupakan satu simbol bahwa kamu sudah mapan lah gitu ya. Kemudian juga ya dalam hal berumah tangga, walaupun ada perbedaan pandangan, hal ini membuktikan bahwa ya kamu sudah mencapai target ya atau tahapan hidup yang diakui bagi lingkungan tempat hidup kamu ya, itu yang paling penting ya. Nah, kemudian juga selain itu ya dari sisi finansial ya, mempunyai rumah sendiri itu membuktikan bahwa ya kamu memang sudah mapan dalam sisi finansial dan sudah mantap, sehingga apapun rencana-rencana selanjutnya itu akan lebih stabil. Ya, kembali lagi ke topik pembahasannya. Ya, yang paling penting adalah sudahkah kamu memiliki rencana untuk pembelian rumah sendiri atau properti sendiri? Ya, dalam hal ini tentu saja rumah dan apartemen dalam waktu 1 sampai 2 tahun ke depan. Ya, ini sangat penting sekali karena kalau kamu tidak punya rencana, ini akan membuat kamu semakin jauh. Tetapi kalau kamu juga di satu sisi lain membuat rencana terlalu jauh, ya ini juga akan menyurutkan semangat kamu atau antusias kamu ya dalam mengejar ya rumah itu sendiri. Ya, oleh karena itu ya kamu bisa tonton video ini sampai habis. Saya akan bantu share bagaimana langkah-langkah apa saja yang harus kamu persiapkan supaya kamu bisa merealisasikan impian kamu. Ya, jadi bagi kamu pasangan muda nih yang berencana mau beli rumah sendiri, tapi nggak tahu harus mulai dari mana dan bingung, itu wajar, nggak usah khawatir ya, dan nggak usah ngerasa ketakutan, karena itu hal yang memang kita nggak pernah peroleh baik walaupun kita ketika kita masih sekolah, kuliah dan seterusnya. Ya, bahkan ketika kita masuk dunia kerja, informasi itu pun jarang atau minim sekali bisa kita dapatkan. Ya, nah tapi jangan khawatir ya, buat kamu yang memang punya cita-cita untuk ya mendapatkan rumah sendiri, dalam arti kamu bisa bebas
berekspresi dan bisa punya full privasi. Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat mungkin sekali bisa tercapai. Ya, kita bisa mulai persiapan. Nah, saya akan share beberapa hal seperti yang paling penting adalah dari sisi finansial dan dana ya. Jadi persiapkan dulu uang yang dipergunakan misalnya untuk DP-nya, kemudian untuk biaya-biaya pembelian dan kemudian juga untuk renovasi. Ya, selain itu juga yang paling penting adalah bagaimana dengan penghasilan per bulan, karena penghasilan per bulan ini memang sangat menentukan sekali bagi kamu untuk bisa punya properti. Ya, nah itulah salah satu hal yang paling mendasar, tapi tentu saja masih banyak lagi seperti ya misalnya kamu harus paham juga tentang legalitas, kamu juga harus paham tentang produk properti yang ingin kamu beli itu seperti apa, ya bagaimana mengecek legalitasnya, ya dan itu semua kamu bisa dapatkan di dalam buku ini. Kamu bisa planning dalam waktu 1-2 tahun ya. Oke, seperti ini ya. Ya, bagaimana kamu bisa planning ya pembelian rumah dalam waktu 1-2 tahun ya, dan kamu juga tidak sendiri, kamu bahkan bisa join komunitasnya dan saya akan bisa bantu kamu sampai kamu bisa merealisasikan ya impian kamu untuk punya rumah sendiri. Mau beli rumah, tapi masih bingung apa yang harus diperhatikan. Buku ini solusinya. Dapatkan segera karena edisi terbatas. Link pembelian tersedia di kolom deskripsi. Ya, jadi bagi kamu pasangan muda yang memang masih belum punya rumah sendiri dan memang dalam planning untuk punya rumah sendiri, ya jangan khawatir, ya jangan ngerasa takut, bimbang, ragu dan lain sebagainya, karena memang ilmu pembelian rumah ini ya cara-caranya ini merupakan ya ilmu informasi yang tidak bisa didapatkan di sekolah ataupun kuliah, tidak pernah dikasih tahu ya. Bahkan ketika kita masuk dunia kerja, dunia usaha pun itu tidak, ya masih minim sekali ya untuk didapatkan. Tapi jangan khawatir ya, karena kamu bisa persiapkan mulai dari beberapa hal yang paling penting sekali, misalnya mulai dari dananya, ya dana pembelian rumah, ya dana DP-nya, kemudian dana biaya-biayanya seperti renovasi dan lain sebagainya. Kemudian selain itu juga yang nggak kalah penting bagaimana tentang properti itu sendiri yang kamu harus pelajari, seperti track record developer, ya kemudian pengikatannya seperti apa dan bagaimana kamu mengetahui mempelajari harga yang berlaku di market properti tersebut. Ya, tapi kamu nggak usah khawatir ya, walaupun kamu sendiri saat ini tidak tahu KPR, jangan khawatir karena saat ini sudah ada buku ini yang bisa memandu kamu, ya memandu kamu untuk bisa mempunyai planning ya, berencana untuk beli rumah sendiri. Ya, selain itu juga saya akan terus bisa membimbing kamu ya, memberikan guidance bagi kamu untuk bisa beli rumah ya tanpa mengalami kesalahan, apalagi sampai rugi ratusan juta rupiah. Ya, selain itu bagi kamu juga nih misalnya yang terutama mungkin lebih suka ngobrol sama saya daripada baca buku, ya kamu juga bisa traktir kopi ya saya ya dengan klik link di bawah ini ya. Nanti saya akan bagikan kepada kamu ya 9 tahap yang harus kamu lakukan dalam rencana pembelian rumah supaya kamu tidak salah ya, kamu mendapatkan properti yang tepat ya, serta ya kamu bisa menghemat ratusan juta rupiah ya. Oke, sekian dulu sharing dari saya. Terima kasih. Bye-bye.